mereka itu orang nan titiak dari langit. Apa tuh Pak Tengku? Nah, itu bedanya karena Anda membosek dari bumi. Assalamualaikum, saudara. Selesai sebuah rapat, seorang unsur pimpinan bertemu saya dan mengeluh. Nggak beradaknya pegawai-pegawai baru itu Pak Tengku. Karena dia mengucapkan adat, saya tanya dengan adat juga. Apa itu? Nanti jadi. Nggak ada nanamu membau ada. Bantu ayah aja minyak. Nah, kalau cerita adat, kok karu haya di muaro, tapai jajak ke ulu. Di mako gajah menyebarang, di mako tabiang nalah runtuh. Apa maksudnya itu Pak Tengku? Iya. Sebuah situasi, sebuah keadaan, sebuah peristiwa itu ada faktor-faktor pendahulunya, ada asal muasalnya, ada penyebabnya. Udah berapa lama? Belum setahun, paling bulanan. Apa masalahnya? Itulah Pak Tengku. Mereka asik dengan diri mereka sendiri, seperti tidak peduli dengan fakultas ini. Maka kerjakan sekadar tugas yang wajib-wajib saja. Habis itu mereka sudah asik dengan diri mereka. Maksudnya bagaimana? Ya tidak membaur Pak Tengku. Kita membesuk pegawai sakit, mereka ada acara. Ada yang meninggal, kita besuk, mereka tidak bisa ikut. Ada dies, mereka tidak pernah muncul. Ada acara dharma wanita, ada kumpul-kumpul, mereka lihat-lihat jauh saja. Ya seperti ayah dengan minyak lah Pak Tengku. Begini, mereka kapan diterima? Berdasarkan apa? Oh, mereka itu lulus tes pegawai negeri yang diselenggarakan oleh departemen Pak Tengku. Jadi lulus ujian negara ini, kira-kira begitu. Ya, kalau begitu mereka itu orang nan titiak dari langit. Apa tuh Pak Tengku? Ya, orang yang lulus ujian negara yang dilaksanakan oleh departemen, kemudian ditempatkan di instansi Anda. Mereka dari langit, dari departemen. Anda hanya bumi yang menerima tetesan itu. Nanti tiap dari langit itu Anda hanya menerima. Anda mungkin tidak punya saham. Anda punya usulan kepada departemen, apa yang Anda minta dulu? Ya, kami meminta untuk dosen A, B, C. Tapi yang diturunkan departemen, E, F, ada yang C1 lah. Tapi sebagian besar itu titipan untuk membuka fakultas baru. Ya, itu yang titiak dari langit itu kesulitannya bumi terpaksa menerima begitu saja. Saham dari bumi seolah-olah tidak ada. Nah, yang susah ketika mereka sudah berada di bumi, tapi mereka tidak merasa punya hubungan dengan bumi tempat mereka hinggap. Mereka merasa dari langit, dan bumi ini hanya tempat berpijak sementara untuk melanjutkan perjalanan ke tempat lain. Betul itu Pak Tengku. Dan sampai setahun dia sudah mengajukan pindah mereka itu. Iya, karena dalam pikiran mereka, dalam jiwa mereka, mereka lulus itu bukan untuk mengabdi di instansi Anda. Mereka hanya cari pekerjaan, ada lowongan, lalu mereka melamar dan lulus. Sama sekali instansi Anda ini bukan tujuan mereka.
Dan Anda terpaksa menerimanya. Mereka tetap merasa dari langit dan tidak pernah berada di bumi tempat mereka dititipkan ini. Kemudian, kalau bicara dia dan berkita, Anda juga punya kesalahan. Apa salah kami, Pak Tengku? Yang pertama, Anda sudah kalah bargaining di awal ketika mereka titik dari langit. Ketika mereka ditempatkan di tempat Anda sudah kalah. Anda terpaksa menerima begitu saja. Anda menerima titipan untuk membina. Anda meminta untuk dosen mata kuliah A diberi untuk mata kuliah F yang tidak ada di fakultas Anda. Pada saat itu sebenarnya Anda punya bargaining. Loh, kami dapat apa dengan membina mereka ini? Lembaga ini dapat apa dengan membina mereka? Hanya sekedar kewajiban? Adakah konsensus bahwa mereka harus melakukan sesuatu untuk lembaga ini yang menerima mereka untuk setahun atau untuk 2 tahun? Atau hanya untuk numpang duduk sampai mereka dapat kesempatan, dapat tiket untuk terbang lagi ke tempat lain. Lalu kami jadi apa? Lembaga ini jadi apa? Harusnya waktu itu ada bargaining. Kalau tidak ada yang akan kami dapat sebagai lembaga, silakan cari lembaga lain, tempat menitipkan. Itu satu. Anda sudah kalah satu tahap. Kemudian, kemungkinan Anda juga belum membumikan mereka. Jelas mereka turun dari langit. Mereka merasa orang dari langit. Ketika sampai di bumi, di tempat Anda, di lembaga Anda. Harusnya Anda juga punya bargaining dengan yang bersangkutan. You sudah ada di bumi, di lembaga ini. You bukan lagi orang langit. You harus punya sesuatu untuk disumbangkan ke lembaga ini, agar kami juga bisa menyumbangkan sesuatu untuk Anda. Ini bukan sekadar batu pijakan untuk meloncat lagi ke tempat lain. Anda harus punya sesuatu, performance, pengabdian, agar Anda layak untuk kami terima dan kami rekomendasikan ketika Anda ingin mencari tempat yang lain nantinya. Sah saja Anda berada di lembaga ini karena sudah lulus, tapi kami juga berhak mengajukan harapan kami karena yang kami minta ke departemen itu, ke kementerian itu, tenaga-tenaga untuk mengembangkan dan memajukan lembaga kami. Toh nanti ketika Anda akan naik pangkat dari CPNS menjadi PNS atau mengambil sertifikat dosen, itu kan perlu penilaian kami sebagai lembaga, perlu tanda tangan kami sebagai lembaga bahwa Anda ini sudah melakukan pengabdian. Bukan sekadar hanya tertonggok begitu saja. Harus ada sesuatu. Take and give, kata orang sebelah sana. Nah, itu harusnya disadarkan kepada yang bersangkutan, dan kesadaran dari kita, pihak lembaga, kita juga punya hak sesuatu untuk yang bersangkutan. Sehingga yang bersangkutan berada di lembaga ini bukan sesuatu yang menempel begitu saja, satu yang tempat diinjak untuk melompat lagi ke tempat lain. Mereka berhak kok berpikir untuk pindah kemanapun, tapi selama mereka dititipkan atau berada di lembaga ini, mereka punya kewajiban juga untuk memberikan sesuatu, performan, pengabdian. Singkatnya, lakukanlah pembinaan sebagai pimpinan, unsur pimpinan. Anda berhak memanggil yang bersangkutan untuk juga terlibat secara kekeluargaan bersama dengan kegiatan seluruh unsur di fakultas. Karena penilaian itu bukan hanya penilaian kinerja, kerja wajib, tapi juga hubungan sosial. Karena dalam penilaian calon dosen untuk sertifikasi itu ada kompetensi sosial yang juga jadi penilaian.
Jadi mudah-mudahan waktu belum terlambat untuk membumikan mereka dan menyadarkan mereka untuk membumi, tidak berpikir di langit lagi, tidak memelihara terus perasaan dan pikiran mereka hanya punya hubungan dengan kementerian, tidak punya hubungan apa-apa dengan lembaga Anda, tempat mereka hidup mungkin sekurangnya 2 tahun di sini. Mungkin lebih keras bisa dikatakan, kesempatan Anda untuk pindah juga tergantung terhadap rekomendasi dan izin kami. Kalau performan dan kinerja Anda, kompetensi sosial Anda, ternyata tidak memberi apa-apa untuk fakultas ini, kami juga bisa keberatan untuk mengizinkan Anda untuk melanjutkan karir. Dan ini catatan untuk karir Anda masa depan. Mudah-mudahan para manajer, para pimpinan lembaga juga paham. Tidak semua yang titik dari langit itu harus ditampung begitu saja, tapi juga harus dioyak sedikit agar dia meresap ke bumi tempat dia berpijak. Ketika saya tanyakan apa bedanya dengan pegawai yang lebih dulu, oh yang bersangkutan berapi-api mengatakan, oh beda Pak. Kalau angkatan sebelum itu mereka menyatu Pak. Mereka merasa di rumah. Saya lah Pak contohnya Pak. Saya ini bukan alumni di fakultas ini. Tapi karena saya dikader dari bawah tangan, jadi calon asisten, jadi asisten dulu, baru tes jadi pegawai negeri. Saya merasa, saya dibimbing, saya dibesarkan oleh lembaga ini, sehingga keinginan saya untuk membesarkan lembaga ini juga tertanam dalam diri saya. Saya tidak ingin untuk diri saya sendiri. Saya ingin maju bersama dengan rumah tempat saya dibesarkan ini. Nah, itu bedanya karena Anda membosek dari bumi. Saya katakan begitu. Karena Anda tumbuh dari bumi ini, dari lembaga ini, dibesarkan oleh lembaga ini, maka saripati tanah di lembaga ini yang membesarkan Anda, itu yang kembali menjadi aura yang menyebar di lembaga ini. Nah, mereka yang datang dari langit harus diberikan juga saripati, nutrisi dari lembaga ini, agar mereka juga tumbuh dan menyadari mereka dihidupi oleh lembaga ini, dan saatnya juga mereka harus membesarkan dan menghidupkan lembaga ini. Semoga para manajer dan pimpinan bisa berpikir berkita dan berdia dengan mereka yang pegawai baru itu. Bisa saja egoisme itu tumbuh karena tidak disapa. Bukan pada dasarnya mereka egois. Mungkin bumi yang belum begitu hangat menerimanya, sehingga dia tetap berada dalam kepompongnya dan tidak keluar untuk merasakan udara yang segar di bumi tempat dia singgah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Jangan lupa subscribe dan share. Terima kasih.